Kemudian hadis yang telah kita sebutkan tadi bahwasanya doa dia adalah merupakan afdal doa dan pembuka dari doa yang dengannya insya Allah doa kita akan makbul diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada kesempatan yang mubarakah ini adalah mendulang mutiara dari samudra surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah berada di awal dari mushaf yang setiap saat kita membacanya. Dia adalah merupakan surah yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang singkat ini insya Allah kita akan mengambil dan mempelajari beberapa faidah dari surah yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan membukakan hati-hati kita untuk memahami dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita sekalian insyaallah. Surah Al-Fatihah adalah merupakan surah Makkiyah dan sudah sering kita sampaikan perbedaan antara surah Makkiyah dan surah Madaniyah, bahwasanya surah Makkiyah adalah surah-surah atau ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Adapun surah Madaniyah adalah surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Dan surah ini termasuk surah Makkiyah, terdiri dari 7 ayat. Terdiri dari 7 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat yang pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang kedua. Ar-Rahmanir Rahim. Ayat yang ketiga. Maliki Yaumiddin. Ayat yang keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang keenam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang ketujuh. Jadi ini adalah surah yang setiap saat kita membacanya. Bahkan ia merupakan salah satu dari rukun salat itu sendiri. Yang mana tidak sah salat seseorang kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Surah ini, ayuhal ikhwah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, memiliki beberapa nama. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah dalam beliau Al-Itqan, bahwasanya surah Al-Fatihah memiliki lebih dari 20 nama. Di antara nama yang masyhur adalah Al-Fatihah itu sendiri, karena ia merupakan pembuka dari mushaf Al-Quran. Juga disebut dengan Ummul Kitab. Ummul Kitab, induk dari Alkitab, yaitu induk dari Al-Quran. Mengapa disebut induk? Karena semua bermuara ke surah Al-Fatihah. Yang mana semua kandungan Al-Quran itu ada dalam surah Al-Fatihah. Dan kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah pembahasan tentang tauhid, kemudian juga ahkam, ya, dan juga berkaitan dengan qasas, kisah-kisah umat terdahulu, dan ini semua disyaratkan dalam surah Al-Fatihah.
Juga nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Alhamd. Alhamd artinya pujian. Dan juga disebut dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Juga disebut dengan Al-Kafiyah, yang mencukupkan, dan Asy-Syafiyah, yang menyembuhkan. Jadi, ayuhal ikhwah, para pemirsa rahimakumullah, ini di antara nama-nama yang masyhur dari surah Al-Fatihah itu sendiri. Tadi kita sebut dengan As-Sab'ul Mathani, bagaimana firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Hijr. Allah berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu Muhammad 7 ayat minal mathani, Al-Quran yang sangat agung. Yang dimaksud dengan As-Sab'ul Mathani adalah surah Al-Fatihah itu sendiri. Mengapa disebut dengan Al-Mathani? Al-Mathani, kata para ulama, li'annaha tuthanna wa tu'ad fi kulli rak'ah. Karena ia terus diulang-ulangi dalam setiap rakaat. Sehingga dia disebut dengan Al-Mathani. Ya, sehingga Nabi dalam doanya pernah mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathana yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku itu sebagai sesuatu yang disembah dan disengajai untuk terus didatangi. Kemudian ada juga yang mengatakan disebut dengan Al-Mathani karena yuthna fiha 'ala Allah bima amar, yaitu dikembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala apa yang diperintahkannya. Atau kita memuji Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Disebut dengan Al-Kafiyah li'annaha takfi fi sholati 'an ghairiha wa la yakfi 'anha ghairaha. Disebut dengan Al-Kafiyah karena dengan membacanya dalam salat itu telah cukup dari selainnya. Ya, adapun sebaliknya, salat itu tidak sempurna kecuali dengan surah Al-Fatihah, yaitu dengan membacanya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ia termasuk di antara rukun dari rukun-rukun salat. Disebut dengan Asy-Syafiyah karena ia adalah merupakan penyembuh. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwasanya surah Al-Fatihah itu adalah merupakan ruqyah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Adapun keutamaan dari surah Al-Fatihah itu sendiri disebutkan secara khusus oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Di antaranya adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Sa'id ibn Al-Mu'alla. Beliau pernah berkata, "Wa'allimannaka suratan hiya a'zamu suwari fil Qur'an." Sungguh aku akan mengajarkan kepadamu satu surah yang mana surah itu adalah surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Beliau kemudian membaca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hiya as-sab'ul mathani wal Qur'an al-azim alladhi utituhu. Dia adalah as-sab'ul mathani dan Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Begitu pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda dan bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma unzila fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha. Tidak ada yang semisal dengannya yang diturunkan dalam kitab Taurah, begitu pula dalam kitab Injil atau dalam kitab Az-Zabur, bahkan dalam Al-Quran itu sendiri. Tidak ada yang menyamai surah Al-Fatihah. Wa innaha la sab'un minal mathani wal Qur'anul azim alladhi u'tituhu. Dia adalah as-sab'ul mathani dan Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan melihat muafaqah atau persamaan ya atau keserasian antara awal surah dengan akhir dari surah Al-Fatihah itu sendiri. Di mana Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini dengan pujian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian ditutup dengan doa Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mana kita tahu bahwasanya keduanya ini memiliki
hubungan dan keserasian yang sangat erat. Mengapa demikian? Karena doa itu sebaiknya diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah." Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Ibnu Majah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Oleh karenanya, setiap kita berdoa, kita memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal itu akan menjadi salah satu di antara sebab doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, surah ini mengandung ma'alimuddin, yaitu rambu-rambu yang ada dalam agama kita yang mulia ini. Begitu pula landasannya dan juga cabang-cabangnya. Oleh karenanya tadi telah kita sebutkan bahwasanya ia disebut dengan Ummul Kitab. Surah Al-Fatihah ya sebagaimana yang kita sampaikan tadi diawali dengan apa? Al-i'tiqad. Kemudian menjelaskan tentang masalah al-ibadah dan selanjutnya menjelaskan masalah manhaj. Adapun surah ini dimulai dengan pembahasan seputar masalah akidah atau al-i'tiqad, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah isyarat tentang pembahasan tauhid al-uluhiyah. Begitu pula dengan tauhid ar-rububiyah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim adalah isyarat tentang masalah tauhid al-asma was sifat. Dan kita tahu bahwasanya tauhid oleh para ulama kita ya setelah mereka istiqra membaca dari Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para salaf rahimahumullah, itu membagi tauhid menjadi tiga. Yang pertama yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah, yang kedua adalah at-tauhid al-uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Adapun tauhid ar-rububiyah adalah ifradullah azza wa jalla bi af'alihi, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatannya. Bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dialah yang memberi rezeki, dan dialah yang mengatur urusan hamba-hambanya. Adapun tauhid al-uluhiyah adalah ifradullah azza wa jalla bil ibadah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaannya tauhid ar-rububiyah dari atas ke bawah, dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk dan hamba-hambanya. Adapun tauhid al-uluhiyah dari bawah ke atas, yang mana kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-asma wa sifat adalah kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan ya, untuk dirinya, yaitu untuk Allah, dan juga menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya min ghairi tamthilin, tanpa kita mentamthil atau ta'til atau membatalkan maknanya, dan juga tanpa tashbih atau mentashbih dengan makhluknya, karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah menafikan ya, untuk menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kemudian kita mengisbat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar dan Maha melihat. Ya, pendengaran dan melihat alladzi yaliqu bi jalalihi, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala ya, dan tidak menyerupakan dengan makhluk. Dan inilah pemahaman yang hak, pemahaman yang benar yang berkaitan dengan al-asma wa sifat. Kemudian selanjutnya Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ini adalah isyarat tentang keimanan dengan hari berbangkit. Ya, ad-din artinya adalah pembalasan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haq. Hari itu, di hari kiamat, Allah akan memberikan balasan kepada hamba-hambanya
dari apa yang dulu mereka lakukan di dunia. Jadi ini pembahasan yang pertama dalam surah Al-Fatihah yang berkaitan dengan masalah akidah. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan masalah ibadah, yaitu firman-Nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dan selanjutnya berkaitan dengan masalah manhaj, yaitu firman Allah, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, bukanlah jalan orang-orang yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Dan ini dijelaskan dalam surah Nisa, ya Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula", kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari golongan nabi-nabi Allah, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur keimanannya, wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dan para syuhada dan orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Ya, ghairil maghdubi alaihim, bukanlah jalan orang-orang yang engkau murka kepada mereka. Itu jalannya orang-orang Yahud, waladhdallin, dan bukanlah jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasara. Ayuhal ikhwah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa fawaid yang bisa kita sebutkan dari surah yang mulia ini, ayuhal ikhwah. Bada'at bilhamdi haitsu anna Allah yabda'u ibadahu wa khalqahu bil manni wal 'ata' qabla an yas'aluhu. Awjaba al-hamd minhum wa nabbahum 'alaihi liyakthuru minhu. Hadis, amma inna rabbaka yuhibbu al-mahamid, di mana Allah Subhanahu wa taala memulai dari dalam surah ini dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Azza wa Jalla telah mendahului hambanya yang diciptakannya dengan pemberian yang banyak, bahkan sebelum hamba itu meminta dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada mereka untuk memujinya, ya, untuk memuji Allah dan memberikan peringatan kepada mereka untuk melakukannya, agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya itu kepada para hamba tersebut, yang mana Allah telah berjanji di dalam Al-Qur'an, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya, sungguh Tuhanmu telah mempermaklumkan bahwasanya jika kalian mensyukuri nikmatku, niscaya aku akan menambahkan itu. Namun jika kalian kufur, sungguh azabku sangat pedih. Kemudian yang kedua, dalam surah ini, ayuhal ikhwah, disebutkan dua perkara yang berkaitan dengan amalan hati. Yang pertama adalah al-ikhlas, yaitu dalam firman-Nya Iyyaka na'budu. Dan yang kedua adalah yang berkaitan dengan masalah tawakkul, tawakal kepada Allah, yaitu pada firman-Nya Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dan yang ketiga, faedah yang lain yang kita ambil dari surah ini adalah tentang pentingnya kita mengambil qudwah yang baik dalam kehidupan kita, dan membersamai orang-orang yang saleh yang kita jadikan sebagai sahabat dalam kehidupan kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Tadi telah kita sebut terangnya dalam surah An-Nisa, yaitu golongan para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Karena seseorang itu bergantung dengan agama temannya. Seseorang itu bergantung dengan kondisi dan keadaan siapa yang ia jadikan sebagai sahabat. Sebagaimana kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi. Bahkan beliau mempermisalkan bahwasanya ketika kita bergaul dengan orang saleh, orang yang baik, baratnya kita bergaul dengan penjual minyak wangi. Entah kita diberi gratis darinya, atau mendapatkan potongan harga, atau kita minimal mencium bau yang harum darinya. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang-orang buruk, maka kita akan mendapatkan keburukan darinya, seperti berteman dengan pandai besi. Ya, bisa membakar baju kita, atau minimal kita
mendapatkan aroma yang kurang baik atau yang kurang sedap. Jadi inilah pentingnya ya kita menjadikan orang-orang saleh itu sebagai teman-teman kita, karena ia sekaligus akan memberi syafaat untuk kita ya di hari kemudian dan menjadi sebab kita bisa istiqamah dalam kehidupan kita di dunia ini insya Allah. Kemudian selanjutnya faedah yang bisa kita ambil dari surah ini adalah di dalamnya ada isyarat tentang pentingnya yang disebut dengan wahdatu al-ummah, ya penyatuan umat, ukhuwah Islamiyah, di mana di dalam surah ini Allah menyebut kata na'budu wa nasta'in, yaitu dengan sirah al-jama', yaitu secara plural, ya tidak disebutkan dalam bentuk mufrad atau bersendirian. Na'budu wa nasta'in. Iyyaka na'bud, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Tidak disebutkan iyyaka a'bud wa iyyaka asta'in. Dan juga seseorang itu akan menjadi kuat dengan saudaranya. Ya, ketika kita beribadah ya secara bersama-sama, kita bisa saling memberi motivasi antara yang satu dengan yang lain. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah berfirman, "Kama kutiba 'alal ladzina min qabli." Bagaimana yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Ini akan memberikan motivasi kepada kita untuk semakin giat ya berpuasa, karena kita tahu bahwasanya bukan cuma kita yang diperintahkan, tetapi telah berlalu orang-orang saleh sebelum kita. Kemudian selanjutnya ya ikhwah, dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau memberikan isyarat tentang kebutuhan manusia uh, setiap saat dengan hidayah. Ya semua bentuk hidayah, baik itu hidayah lil irsyad atau hidayah lil taufiq atau hidayah lil tathbit. Adapun hidayah yang pertama hidayatul irsyad, sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad memberi hidayah dan petunjuk ke jalan yang lurus. Dan kita semua bisa menjadi penyambung hidayah. Ya, misalkan ya lewat program-program Ruas TV ini, jazakumullah khairan, ini menjadi penyambung hidayah. Untuk semua insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi bukan cuma like yang dinantikan, ya bukan cuma subscriber yang dinantikan, ya semakin banyak, tetapi yang paling penting dari itu bagaimana menjadi penyambung hidayah kepada manusia dan kaum muslimin. Betapa banyak orang yang mendapatkan hidayah ya lewat siaran-siaran televisi atau live streaming atau potongan-potongan video dan seterusnya. Dan ini adalah merupakan ya tugas dari para anbiya, orang-orang saleh. Oleh karenanya berbahagialah bagi kita yang bisa menjadi penyambung hidayah kepada orang lain. Dan yang kedua dan disebut dengan hidayah itu at-taufiq, yaitu hidayah taufik, yang semuanya ini merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qasas, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang engkau inginkan, tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah, dan dialah Allah yang lebih tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah itu. Dan yang ketiga dan disebut dengan hidayah tathbit, yaitu hidayah untuk kita teguh dan kokoh di atas jalan yang hak. Sebagaimana firman Allah dalam surah Muhammad, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Sesungguhnya orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, zadahum huda, ya Allah akan menambahkan kepada mereka hidayah. Yang dimaksudkan dengan hidayah di sini adalah sabbatahum 'alal huda alladzi hum 'alaihi, yaitu Allah akan memberikan keteguhan kepada mereka di atas hidayah tersebut, ya sebagaimana mereka telah mendapatkan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Ras TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di awal surah Allah Subhanahu wa taala memulai dengan alhamd, dan disebutkan dalam beberapa hadis keutamaan dari kata alhamdu atau pujian itu. Di antaranya adalah hadis Nabi bahwasanya afdhalul ibadillah alhamdun,
ya sebaik-baik hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak memuji Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu di antara sifat nabi-nabi Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, mereka banyak bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana ketika Allah memuji Nabi Nuh alaihi salam, dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Ya begitu pula ketika Allah menyebut Ibrahim alaihissalam, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin syakiran li an'ami. Beliau banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri atas segala nikmatnya. Kemudian hadis yang telah kita sebutkan tadi bahwasanya doa dia adalah merupakan afdal doa dan pembuka dari doa yang dengannya insya Allah doa kita akan makbul, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Juga ia merupakan sebaik-baik perkataan yang dicintai oleh Allah. Ya subhanallah wa bihamdi sebagaimana dalam sahih Muslim. Ya, dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi sebab nikmat itu bisa kita pertahankan, bahkan menjadi sebab nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ya ikhwah, di antara faedah yang lain yang kita ambil dari surah ini, Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mana dalam ayat ini Allah mendahulukan ibadah sebelum menyebutkan tentang meminta pertolongan atau isti'anah. Mengapa demikian? Karena dengan ibadah ini menjadi wasilah atau sarana kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba itu rajin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadanya. Ya, tidak seperti sebagian orang yang ya dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tetapi dia berpaling dari Tuhannya dan dia lalai untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak akan memberi manfaat. Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya inilah beberapa faidah dan apa tadabbur dari surah Al-Fatihah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan mari kita mempelajari surah ini dengan sebaik-baiknya dan juga mengajarkan kepada keluarga kita, terutama kepada anak-anak kita. Saya teringat dengan perkataan salah seorang masyayikh, ya jangan ada yang mendahului ya antum, ya jangan ada yang mendahului engkau mengajarkan surah Al-Fatihah ini pada anakmu. Mengapa demikian? Karena ini terus yang dipakai dalam sholat. Ya, dan ketika anak kita sholat membaca surah Al-Fatihah, maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Walaupun mungkin kita akan menitipkan anak kita diajar di TK-TPA atau misalkan dimasukkan ke dalam pondok pesantren karena mungkin kapasitas kita yang terbatas, tapi minimal jangan ada yang mendahului kita untuk mengajarkan surah Al-Fatihah kepada anak-anak kita, karena itu akan menjadi jariah yang terus mengalir kepada kita. Barakallahu fikum wa saddadallahu khatana wa khatakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.